mikroprosesor dan antarmuka. Jadi nanti sampai usah nanti ininya saya kirim untuk mengambil apa programnya atau softwarenya ya, ada saya isi alamat linknya. Kemudian ini banyak sekali dek, kamu searching di ya YouTube ya, kamu tekan cara install Proteus, baru cara menjalankan Proteus, praktikum ini menggunakan Proteus, ada semua ya. Jadi bisa, jangan sih pakai mikroprosesor Arduino, bukan, yang masih dasar ya, gampang sekali, enak. Itu nanti dikembangkan untuk apa namanya di percobaan mikroprosesor dan antarmuka ya. Nanti setelah kuliah ini nanti kamu download Proteus, ambil dicoba-coba, kemudian nanti saya kasih contoh percobaan yang pertama ini, hasil kakak kelasmu ya, tak kirimkan ke kamu ya. Tapi itu belum tentu benar, jadi harus lengkap percobaanmu, nanti lengkap lah. Berhubung di sini ada 28, ini tetap dibagi 3, berarti 28 dibagi 3 itu dapat 9 ya teman. Yang satunya nanti 4, berarti 3, 3, 4 ya, 3, 3, yang terakhir 4 tetap. Nah yang bagi nanti itu PJ nya ya, kamu bagi. Jadi kalau bagi ya jangan dipilih-pilih lah, atau kamu kopiok boleh. Kemudian kalau yang diutamakan mestinya yang punya laptop atau komputer ya, jangan sampai nanti tidak ada laptop, bukan tidak punya ya, belum ada laptop atau komputer, kamu semua satu grup nggak ada, nggak iso lah nanti. Ini kuliah ya banyak yang pakai HP juga ya, saya serahkan PJ nya atau komtingnya. Kemudian untuk grup ini harus kompak ya, jadi hari kompak ini kan belum, oh ini sudah ya, ini oh belum pernah ya, belum pernah masuk kampus ya, belum tahu dosennya masing-masing ya, masih online terus ya. Oke ya, jadi nanti kamu kompak, kalau ada masalah dikerjakan bersama ya. Jadi nanti setelah pelajaran atau praktek ini nanti, atau yang saya jelaskan kamu adalah menginstal Proteus, nanti saya kirimi setelah kuliah, nanti saya kirimi untuk linknya, atau ngambil di YouTube banyak sekali. Kemudian nanti sampai praktekkan ya, sederhana. Oke, ini sudah 25 yang hadir. Baik ya, kita mulai saja. Halo, bisa didengar Dik? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Apa ya, Untuk Tori sudah hadir Pak, tadi ada kendala jaringan sepertinya. oh iya, ini nih sudah masuk ini. Agus Toriku ya. Oke. Halo, mana Agus? Terus? Ya. Gimana sih Mas, bisa jaringan? Ya Pak, maaf Pak, tadi saya belum on Pak. Iya, iya di perjalanan. Iya, Pak Anang tadi kembali ya, sama waktu ini bing. Kalau di susah Pak Anang, di etol itu susah menjelaskannya, karena ya itu kalau digeser ke bawah tidak bisa, kalau pakai ini kan enak. Makanya nanti kalau absennya lewat karena absennya yang memonitor adalah apa, di etol ya, kuliahnya di IG enak kelihatannya. Kalau di Google Meet aja kan juga kecil untuk menarik pulsanya. Oke, langsung saya share aja ya. Udah kelihatan ya Dik? Ya terlihat Pak. Oke, untuk prakteknya nanti ada rangkaian sekuensial, nanti ada dua percobaan nanti ya. Jadi yang pertama ini nanti namanya, jadi setelah melaksanakan percobaan masih diharapkan mampu membedakan, tahu lah. Jadi sampai harus tahu bisa membedakan rangkaian kombinasional sama rangkaian sekuensial. Jadi kalau yang rangkaian kombinasional itu ada input, diproses, ada output ya. Kemarin kalau yang sekuensial ada input, diproses, ada output, di feedbackkan lagi gitu ya. Nah, nanti intinya apa? Di sekuensial ini ada perbedaan. Perbedaannya apa? Yaitu ada present state, next state ya. Kalau tidak ya ada input, keluar output gitu. Berarti artinya diproses sebentar langsung dikeluarkan. Kalau ini tergantung apa? Ada inputan lagi apa enggak? Prinsip kerja rangkaian sekuensial
state diagram. Nah ini nanti. Nah ini kalau mestinya kalau praktek di PEN itu ada ini ETF 0 dan DL03 ini 03 ini bukan 02. Kalau dipakai itu, nah ini kamu nanti menggunakan Proteus ngawali dan nanti bisa dilanjut di semester berikutnya nanti semester 4 untuk apa mikro. Oke. Jadi intinya di sini rangkaian sekuensial kemampuannya menyimpan data. Jadi menyimpan data bisa nanti kan flip flop untuk data. Rangkaiannya dibedakan menjadi dua macam, kombinasional, sekuensial. Pelajari. Jadi akan dikeluarkan pada waktu TI itu. Jadi kalau yang kombinasional tuh ya diprosesnya itu coba pedik dalam nanosecond biasanya. Cuman tidak kelihatan oleh mata ya. Jadi misal NG itu ada input AB keluarnya pet gitu cepet ya. Tapi jadi ini kalau kata-katanya ya yang kombinasinya ada dua keadaan, present input ya yang diberi langsung nanti keluar present output juga. Pada saat itu juga keluar present output ya. Karena outputnya tidak masuk lagi gitu loh, jadi langsung. Kalau pada array sekuensial itu jadi nanti ada outputnya dikembalikan lagi. Ada nanti jadi selain ada present input, present output dan next output ya. Jadi keadaan awal present output itu keadaan awalnya apa, kemudian dikasih input keluar next output. Oke. Nah ini bedanya. Ini rangkaian kombinasional ya AND or NOT, decoding, encoding, multiplexer, demultiplexer, kemudian full adder, half adder itu di sini semua. Pokoknya rangkaian kombinasional. Tapi kalau sudah masuk di sini nanti flip flop, counter, register, ADC, DAC, memori itu masuk rangkaian ini sekuensial ya, masuk rangkaian sekuensial ya. Nanti di materi ini sekuensial itu nanti yaitu kita mulai rangkaian sekuensial, kemudian flip flop, ada 4 flip flop, kemudian nanti apa namanya masuk ke multivibrator, stable sama mono. Mestinya ada 3 yaitu multivibrator ya, yang satunya adalah bistable. Bistable itu ternyata ya flip flop, makanya tidak dibahas. Kemudian dilanjut counter, kemudian dilanjut register, setelah itu ADC, kemudian DAC, baru memori, selesai. Nanti itu adalah semua di rangkaian sekuensial. Nah ini rangkaian sekuensial. Nah, untuk salah satu contoh, jadi di sini ada present input dan present output, juga ada next output ya. Jadi ini B ya. Nah ini adalah present output itu adalah B awal. Jadi sebelum dikasih input ini harus dikasih, mesti ada outputnya di sini supaya bisa ada input yang di sini. Kan tidak mungkin kalau ini tidak ada. Kondisinya awal dikasih apa present outputnya, misalkan 0. Nah setelah 0 ini ya, ini NAND ya, 0 kemudian A dikasih apa, misalnya 0 dikasih 0, berarti 0 berarti ini juga sebagai di sini masuk 0 dikasih 0 berarti apa, 1 ya. Kalau NAND ya 0 kan 1 lah. Tadi berarti present outputnya 0, kemudian dikasih present input 0, berarti next outputnya ada apa, 1 ya, 0 dan 1. Oke seperti itu. Kemudian nyoba kedua, misalkan B dikasih 1, kalau B nya 1 ya, berarti ini kan juga 1. Nah, kalau 1 kemudian kalau ini di sini 0, berarti 1 0 berarti apa, 1 berarti 1, berarti present outputnya 1, next outputnya adalah present output ya, present output ya. Ingat satu teman kami itu belum di ACC Pak. Oh iya ini Pak Amal, saya tak. Ya sudah Pak, terima kasih.
Oke, ini tadi ya, dia ada present output, ini present output ini ya, Bung. Presentnya ada next present input ya, input awal, ada present output, ada next output ya, yang di B ini. Oke ya, jadi kalau nabelkan seperti ini deh, jadi harus dikisi, ini harus tahu dulu. Kalau ini tahu ya, inputnya dikasih ini berarti nanti tahu. Kalau 00 kan 1 tadi, kalau 10 ya 1, 01 cepat lah ini. Kemudian nanti apa bedanya, lah itu nanti bisa sampai ada perbedaan apa ada antara yang rangkaian kombinasional sama sekuensial. Ini adalah tabel daripada present sama next ya. Ini present output, ini ada next output. Ini adalah present input, jadi input yang dikasih, kemudian ini keadaan awalnya. Keadaan awal ini adalah untuk misi yang ini di yang satunya ini ya. Kalau ini tidak ada ya tidak bisa jalan ya. Kemudian ini state diagram, ini nanti sampai perdalam state diagram sampai searching. Jadi state diagram itu di sini jadi menggambarkan perubahan kondisi dari sebuah variabel dari kondisi awal ke kondisi berikutnya. Jadi kondisi dari tersebut berubah karena adanya pengaruh input dari luar. Jadi state diagram itu terdiri dari variabel output. Outputnya itu X ini, ya, yang lingkaran. Cuma ada output sama input ya. Nah X ini kan ada, kalau 1 bit itu berarti kan ada 2 kemungkinan outputnya. Keadaan 0 sama lagi keadaan 1. Berarti nanti outputnya ada 2 kalau 1 input ini, 1 output gini, X yang 0 sama X yang 1. Kemudian yang panah ini, Y ini adalah sebagai input. Jadi dilambangkan dalam bentuk lingkaran, ini adalah output, dan variabel input yang pokoknya dilambangkan dalam bentuk panah. Ya, jadi panah itu input, panahnya masuk input. Ya, kemudian yang lingkarannya ini adalah output. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Jadi kalau gambar ini, ya, ini adalah gambar dari ini. Jadi ini outputnya. Output kalau ini B-nya cuma 1, ketahuan ya kalau B. Jadi kalau 0 ini berarti ada 1 output. 0 dan 1 ya. Output. Kan ini intinya kalau nggak 0 ya 1 ya. Inputnya ada berapa? Inputnya ada 1, yang A ya. Nah, sampai lihat 0. Kalau 0 berarti ini output 0. Itu kalau dikasih input 0 berarti input kan ini ya. Inputnya ada 0 sampai 1. Kalau dikasih input 0 berarti ya outputnya 0 dikasih input 0 menjadi apa? 1. Makanya arah panahnya ke sini. Ya, 1. Oke. Kalau 0 ini dikasih 1, 01 berarti di sini apa? 0, 1, 1 ya. Berarti kalau di sini ininya 0 dikasih input 1 juga 1. Oke, sudah kan? Berarti sudah. Sekarang dibalik. Ini 0 sudah. Kalau 1 dikasih 0, ini ya 1. Berarti di sini 1. Output ini 1. Berarti ini 1. Ini dikasih 0. Berarti di sini apa? 1 ya. Jadi 1 berarti kembali lagi ke sini, dikasih input 0 balik 1 ya. Ini balik lagi ya ke arahnya sendiri ya. Jadi kalau di sini 1 ini dikasih 0, dia akan apa? 1 adalah 1 berarti kembali 0 berarti 0 kan 1 di sini adalah 0 kan 1 ya. 1 0 kan 1 karena demand. Kemudian 1 dikasih 1 berarti 0. Nah, 1 dikasih 1 ya. Ini state diagramnya. Nah, berarti kalau ada ini ya sampai harus bisa ini, kalau ada ini harus bisa ini ya. Kalau ini bagaimana? Ya sama, ini cuman OR ya, ya. 0 di sini 1 berarti kalau di sini 0, ininya di sini 0 berarti 0 nya tetap kembali ke lagi 0 ya. OR kan 0 0. Jadi seperti ini kalau dibuat OR ya 0, ini dikasih 0 ya, kembali lagi di arah panahnya ke sini 0. 0 dikasih 1, 0 dikasih 1 berarti arahnya ke sini ya.
1 dikasih 0, 1 dikasih 0 berarti 1 ke 0 berarti 1, arahnya kembali lagi ke sini. 1 dikali 1 kembali lagi ke sini lagi, 0 1-nya masuk sini ya. Saya oke, ini adalah daripada state diagram. Nah ini nanti sampai bisa dipraktekkan untuk ininya, untuk pakai Proteusnya, sampai gambar nanti ada contohnya. Oke, jadi ini kalau dikasih 0, ini 0, berubah apa enggak dicatat prakteknya. Oke, ini percobaan 1.5-nya. Kemudian yang kedua, amati hasil yang terjadi. Catat pada tabel present state sama next state. Present state ya sama ini tadi, tabel yang ini tadi. Ini ada present state, ini ada next state, ya. Ini ada present input. Jadi kalau 1 bit berarti ada outputnya 2, yang awal sama ini. Keadaan awal. Kemudian teman bandingkan, dianalisa, jadi rangkaian yang dibuat menjadi rangkaian kombinasional tanpa umpan balik, teman bandingkan ya. Nah ini sampai nggak ini sama set diagramnya ini tambah double gitu. Ada 2 ya, outputnya X sama Y. Nah inputnya ada A sama B. Sampai buat nanti ininya state diagram ini sama ini. Berarti nanti kalau ada 2 berarti kemungkinan 00, 01, 10, 11 nanti outputnya. Ya jadi ada 00 tadi ininya nanti ada 4, 00 kan 2 ya. 01, 10, 11 lah, tinggal ngasih nambahi inputnya apa. Outputnya kan di sini ada 2. Ada outputnya ada 2 ya. Oh inputnya ada 2, coba kalau input 00 apa pada perubahan 1 persatu sampai analisa ini. Iya. Oke. 115 ya. Nah ini contohnya ini kan tadi ada 2 tadi ya, 00, 01, 11, 10. Nah tadi inputnya apa saja yang A sama B tadi. Kalau ini inputnya 1 digambar diagram untuk tugas 1 ini dikerjakan. Sebuah rangkaian sekuensial ditunjukkan pada gambar ini ya, buat state diagram ini, membuat state diagram ini ya. Berarti ada ini ada 3 output ya, X, Y, Z. Inputnya ada ini AB, inputnya ada AB. Berarti kalau 3 berarti 0000, 0001, 010, 100 dan sampai ya ada 8 kemungkinan inputnya bersama-sama AB ya. Itu dianalisa satu persatu. Sesuai angel kaitannya itu kamu belum selesai. Ya itu ya sampai analisa satu persatu ya nih. Oke. Nah, kemudian ini contoh, saya kasih contoh nanti ini ya. Hadid Malik telah di Hadid Malik nih. Nah ini jadi di lapor nanti sudah usah laporan sementara, langsung sampai nge anu aja apa namanya laporan resmi ya, tapi harus bisa lah. Ini nanti peralatannya nih pakai simulator ya, Proteus ya. Iki kudu ada, ini ada tetap ya persis tadi. Oke, kemudian nanti yang tak, nah ini jalannya sekuensial. Tak muncul ya, belum ada gambar percobaan dasar yang tadi ya, gambarnya yang seperti tadi tak muncul ini. Oh, ini muncul ini ya. Oke, ya ini yang anu lah, buku petunjuknya tadi. Nah ini nyoba gambar rangkaian ya, gambar rangkaian dicoba. Oh, kamu sampai coba dewi ya, niru persis ini ya. Bahasa ini contoh.
tanpa umpan balik ya. Jadi kalau tanpa umpan balik itu ya main biasa deh, 1-1 ya 0 ya, karena main 0-0 1 deh 0 kalau tanpa umpan balik. Nah ini state diagramnya. Nah, ini yang itu tadi, ini sudah masuk umpan balik ya. Jadi ini ada contoh ya, tapi contohnya belum tentu bener loh Dek. Jadi ada state diagram, tugasnya dikerjakan ini persis itu dianalisa ya. Ini analisanya. Ini paling utama ya kalau ada analisanya ya. Oke, analisanya belum ada kesimpulan terakhir wis mulai. Jadi yang pertama sampai ini adalah coba untuk next stage ya, sampai searching next stage sambil cari. Kalau satu input tadi gampang, satu output tadi gampang. Kalau dua output gimana? Jadi analisa satu persatu. Oke, kemudian untuk tinggal masukkan saja. Kalau protosnya gampang, itu karing geret-geret saja. Protosnya tinggal masuk, kamu anu ya, manggil and or not itu anu tinggal 0101 itu. Oke ya, wis siapa? Wis iku ae Pak Anang. Pertemuan pertama yang penting sampai download atau install Proteus dulu. Setelah itu belajar oke. Ini nanti saya kirim contoh sama ininya. Contohnya belum tentu benar loh ya untuk apa state diagramnya. Itu masih belum tentu benar. Jadi sampai analisa sendiri satu persatu dari itu. Siapa kira-kira? Ya, izin konfirmasi Pak. Iya apa? Untuk kelompoknya kemarin dari kelas kami udah bentuk ada 8 kelompok, terus satu kelompok ada 4 orang Pak. Terus melamu loh Pak Piro 28 Pak. Nah iya, ini dibagi papan ada ada 8 kelompok. 8 kali 4 32. Satu kelompok 4 orang sama 7 kelompok 3 orang Pak. Kan kalau jumlahmu kan 28. Iya. Kalau satu masing kelompok ada 3, berarti 3 kali 9 itu sudah 27 ya. Iya, terus itu kelompoknya nggak misalnya Pak Anak 33, yang satunya 4. Ada berarti ada 9 kelompok. Iya seperti itu Pak. Iya. Terus kemarin Bapak udah ini Bapak ngirim yang link software apa Proteusnya? Sudah. Ya sudah Pak. Oh iya ya wes. Dek, ini ada kesulitan di Proteus itu banyak Dek. Di cobaan banyak sekali apa di YouTube. Ya, YouTube. Cara install Proteus kabeh wis semua kok yang kelas-kelas lain. Cepet lah paling kok 1 minggu sampai sambil garap pelan-pelan jadi ada ilmu nih kayak masuk ya. Jadi ini paling lumayan Kak Proteus dibanding yang lain seperti IWB orang. Proteus ini nanti untuk prosesor barang bisa di Arduino bisa, tinggal masukkan program bisa jalan. Jadi nanti di berikutnya sama enak kesusahan untuk mencari apa program itu nih. Ya mudah-mudahan sudah offline lah supaya nanti bisa praktek langsung. Untuk pembagian kelompok itu ya itu tadi Pak Anang kepinginnya wis semua temen kan sama semua bisa dikopiok itu sing ngaji sama kopiok, cuman ya harapannya mudah-mudahan punya fasilitas ada semua untuk topnya. Kalau tidak ada misalnya satu grup kan laptop PKB ya susah lah itu sampai ngatur kebijakan dari Amun bagaimana supaya bisa menyelesaikan semua. Jadi bisa dikilih ternyata ada 3 grup setelah dikopiok loh Pak ini tidak ada punya laptop, tidak ada komputer misalnya
ya apa kan gak kasihan, nah, artinya kan harus saling pokoknya kompak lah, di grup ini harus kompak, satu kelas ini sampai nanti lulus, nanti cari kerjaan, jadi harus kompak 28 ini, jangan sendiri-sendiri deh, gak zaman nih. Jadi artinya ilmu itu sampean sharekan, itu nanti sampean berpahala, bukan seperti SMK ya, SMA barang winter di beda malah susah itu. Jadi malah sampean share itu nanti lebih jadi banyak teman, banyak pahala ya, kecuali kalau ujian tuh itu memang enggak tapi kalau ini ya bekerja sama lebih bagus ya. Tapi artinya bekerja sama yang baik, kok laporan satu kembar semua. Mana nanti tiap minggu saya cek deh. Jadi nanti panah ini banyak kosong nih saiki, wis. Jadi nanti komtingnya PJ-nya harus ngirim. Jadi sebelum hari Jumat, artinya Jumat pagi sudah terkirim untuk ininya di linknya di Google Drive ya. Nanti ditambah-tambah. Berarti kan seminggu sekali nanti Pak simpen nih lewat PJ-nya. Oke, saya kira itu ini sudah Marono tak kirim ini ya. Kamu yang penting prosesnya disiapkan. Saya kira cukup lah untuk ini. Mungkin ada sharing. Ini masuk KB adik, masih kurang 2 loh. Ini PJ-nya laki tadi, siapa itu? Adil ya? Nur Hafid, Pak. Nur Hafid ya, Nur Hafid. Saya catat aja, nanti ini tak kirim ke Nur Hafid ya untuk materinya. Ya wis, gitu aja pengantar ya. Jadi saya kira cepat untuk praktiknya karena sudah ada fasilitas simulatornya. Oke, kalau udah ada sharing wis, selamat bermalam minggu ya, malam Sabtu ya, kan besok sudah libur. Ternyata ya sama di Cuape kalau leren-leren ini ngajar kan ini mulai pagi besok libur Pak lah ya, besok libur malam liburan ya. Wis tak kira cukup ya, mudah-mudahan sehat selalu ya dan keluarga, karena mudah-mudahan sudah mulai lepas coronanya pelan-pelan. Oke, baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.